Hari ini hari Rabu, jam 2 siang, tepatnya jam 1.45. Kita baru banget nyampe New York. Tadi kita udah parkir di sana, kita turun di daerah Dumbo, Brooklyn. Jadi kita mau jalan-jalan sebentar, kita mau foto-foto di sini. Tapi hari ini kita mau ngelakuin sesuatu, guys. Kita mau ke 47th Street habis ini. Kita mau coba jualin jam. Kita mau coba ngeflip jam tangan. Dengan modal berapa nanti kita kasih tahu. Terus kita mau kasih tahu juga kita bisa cuan berapa. Let's see ya. Ini baru pertama kali nih kita mau cobain. Nanti kita kasih tahu juga jam tangannya apa. Let's go. Kita udah sampai ini di titik pertama. Kalau kamu perhatiin kenapa banyak orang di sini, kita lihat karena ini the iconic Dumbo. Semua orang foto di sini. Tuh rame banget. Rame banget. Ini sering ada di scene-scene movie-movie gitu ya, di film-film Dumbo. Jadi kita mau foto-foto dulu sebentar. Mau foto-fotoin dulu kamera momennya. Kasian cuma ngerekam doang, masa nggak difoto. Ayo kita foto-foto dulu. Aku pakai portrait ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Coba lihat dulu, kamu suka gak stylenya yang kayak gini? Bagus. Ini yang blur. Oke, jadi kita udah selesai foto-foto tadi di Dumbo. Ini kita cukup jalan cuma sekitar 6 menit. Kita bakal ke tempat yang cukup ikonik dan cukup bagus untuk foto juga. Jadi teman-teman harus cobain ke sini. Kita kasih lihat aja langsung. Nah, ini kita udah sampai teman-teman. Jadi 6 menit dari Dumbo tadi kita bisa foto-foto. Kita sampai di sini. Tempat pertama kita untuk ngopi di siang hari ini, Arabica. Nah, ini kenapa tempat kita ngopi di Arabica di seberang itu jadi spesial, karena dari dalam kita bisa foto dan view-nya tuh langsung Brooklyn Bridge. Benar-benar bagus banget. Makanya kita mau kasih lihat ke teman-teman, kita mau masuk, kita mau ngopi, kita kasih lihat kenapa sebagus itu. Oke? Ayo kita lanjut. Masuk. You have any recommendation? The most for ice popular cream? is our Kyoto latte. It is lightly sweetened with condensed milk. Alright, can I do that one, please? Ice Kyoto. Yeah. And then we have, just one drink, right? Yeah, just one drink. Ini menu kopinya. Kita nyobain yang Kyoto Ice Latte. Alright, thank you. Ambil ngopi, dapat view kayak gini gratis. Bagus banget. Nah, ini kita udah selesai ngopi teman-teman dari Arabica tadi. Sekarang kita mau lanjut naik ferry ke Manhattan. Sebenarnya kita bisa naik subway sih, cuma satu tren aja. Cuman biar kita bisa nikmatin pemandangannya, kita mau cobain naik ferry hari ini. Karena kita mau lanjut ke 47th Street, kayak tadi di awal video kita bilang, kita mau terjam tangan hari ini. Oke, kita lanjut. Ayo. Jadi cara beli tiketnya tadi aku searching di Google, bisa 2 cara. Salah satunya dari aplikasi, tapi kita mau beli di mesin aja. Karena kita malas download aplikasinya. Oke, kita udah dapat tiketnya. 2 tiket NYC Ferry ke Manhattan. Tepatnya ke Pier 11 kalau nggak salah. Ini resipnya $9 untuk 2 tiket. Let's go. Kita lanjut ke sana, kita nunggu ferry. Thank you. Jadi ini kita nggak dapat tempat duduk teman-teman, udah penuh di atasnya. Jadi kita berdiri sebentar. Nah, ini kita udah mau sampai kayaknya teman-teman. Kayaknya sekitar 5 menitan gitu doang sih.
Tapi oke lah, worth it banget buat nikmati pemandangannya. Kalau teman-teman naik ini sempat foto-foto juga. Jadi nggak monoton kan kalau di subway kan nggak gimana kelihatan pemandangannya. Jadi kalau teman-teman naik ini langsung gercep naik ke rooftopnya, naik ke lantai 2-nya, langsung foto-foto sampai deh. Kita mau lanjut naik subway yang warna merah nomor 2 atau 3 yang jurusannya ke Times Square pokoknya. Dari situ kita turun jalan kaki sedikit, kita sampai ke 47th Street. Let's go. Teman-teman, 42nd Street aka Times Square Station ini salah satu subway station yang paling busy karena dia kayak tempat transit gitu. Jadi kita bisa transit buat ke tujuan-tujuan lain dari sini. Kayak banyak banget station-station lainnya. Jadi termasuk salah satu yang paling sibuk. Makanya rame banget. Dan orang-orang di New York itu jalannya cepet-cepet banget. Nah, kita udah keluar nih di Times Square. Sekali keluar langsung kayak gini pemandangannya, bagus banget. Welcome to Times Square, teman-teman. Jadi karena emang hari ini rencananya kita mau jalan-jalan sambil ngeflip jam tangan kalau berhasil. Jadi kita mau santai-santai dulu, kita mau nikmatin Times Square sambil foto-foto dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita udah nyampe nih tempat paling ikoniknya di Times Square. Semua jumbotronnya nyala. Tapi malam lebih cantik lagi sih ya. Ini juga siang tapi keren banget dan busy banget as usual. Semua orang jalan sibuk, cepet, rame banget. Oke, kita udah sampai nih teman-teman di 47th Street. Jadi di deretan-deretan 47th Street ini banyak toko-toko perhiasan dan toko-toko jam tangan kayak Rolex, EP, Patek Philippe, dan banyak toko-toko jam lainnya. Mereka tuh kayaknya terima jual beli gitu, guys. Nah, kita hari ini mau jual jam tangan, mau face flip kayak yang kita bilang di awal video tadi. Hari ini kita punya Tag Heuer Aquaracer Professional 200 yang warna silver, dialnya biru. Ini kita beli di kondisi pre-love, mint condition, di harga $1.500 kurang lebih. Dan kalau dicek harga barunya itu di sekitar 2.600. Jadi hopefully ini kita bisa jual mungkin sekitar 1.800. Kita nggak terlalu tahu harga, tapi kita coba aja. Oke, ini toko pertama yang kita sampai, tepat di pinggir jalan. Kita mau coba, dari displaynya ini semuanya Rolex sih guys. Jujur agak minder ya mau jual Tag Heuer, tapi let's see, mereka mau terima apa enggak, kita mau coba tanya. Mereka mau ambil gak jam tangan kita. Jam tangan kita kastanya terlalu rendah ya. Mereka nggak mau. Accept this. I got the paper and everything with me. No, it's Tag Heuer? Yep. No. Oke, toko pertama kita ditolak mentah-mentah. Kayaknya emang jam tangan kita kastanya masih terlalu rendah. Dari tadi displaynya ini diamond semua, Rolex. Kayaknya kelas paling rendahnya aja ada Tudor di situ. Tapi kita mau coba lagi, mana tahu ada kelas middle-nya yang mau terima jam tangan kita. Sebenarnya nggak ditolak sih jam tangan kita, cuma ditawarnya rendah banget. Tadi itu ditawar sekitar berapa ya? 800 kalau nggak salah. Yang pertama nawar 500, yang kedua cuma kayak $800. Padahal kita belinya ini 1.500. Jadi kita coba ke toko lain. Dari displaynya aja udah ngeri banget ya. Jadi agak minder nih. So I bought it around 2,600, but yeah, can you name a price for that? Just wondering. $500-$600.
How much? 5, 6. 5 or 600. Deg-degan juga ya. Kayaknya buat bikin di gambar kita pakai aja. Jadi tadi kita kayak ditanyain sama orang di depan jalan gitu, terus dibawa ke atas sedikit, naik, ada ruangan kecil gitu dan ada orangnya. Deg-degan juga. Tadi takutnya nyampe sana ditodong. Ternyata enggak, untungnya cuma ditawar doang. Berapa tadi ditawar ya? Sekitar 700 atau 800 gitu kalau nggak salah. Oh, 500 atau 600. Oh ya, 500 atau 600. Bener-bener nggak ada harga banget ternyata di sini jam tangan yang kita bawa. Tapi nggak apa-apa, kita coba mungkin beberapa store lagi. Yang penting kita dapat pengalamannya. Seru juga, deg-degan juga. Tapi ternyata tidak semudah itu ya teman-teman. Kita lanjut. Semoga makin dalam mungkin ada toko-toko yang lebih menengah ke bawah barang-barangnya. Kalau ini kayaknya high-end banget ya. Semuanya display depannya aja Rolex. Kayaknya paling kecil aja itu kayak Omega, terus diamondnya banyak banget juga. Seru deg-degan dan merasa kecil banget. Oke teman-teman, jadi tadi kita kayaknya udah coba masuk ke 5 atau 6 store. Dan rata-rata mereka nggak tertarik sih kelihatannya. Kalaupun mereka nawar, harganya tuh kecil banget, kayak cuma 500 atau 600 dolar. Padahal kita modalnya di 1.500. Nggak tahu ini modalnya 1.500 kita kemahal atau nggak, karena aku juga jujur nggak terlalu main jump, baru mau coba nyemplung, cuma suka doang, tapi nggak tahu. Jadi ya nggak apa-apa buat pengalaman. Mungkin kita mau coba masuk ke beberapa store lagi. Ya kalau nggak bisa jual hari ini pun nggak apa-apa, yang penting kita udah coba, kita udah dapat pengalamannya, dan ternyata seru juga, asik banget. Tadi kita ada satu, semoga kerekam, kita masuk ke lantai atas gitu, ada ruangan kecil, itu deg-degan banget, takutnya kita ditodong atau gimana, tapi untungnya dia benar-benar cuma nawar, dan itu cuma ditawar kayak 600 dolar. Oke lah, kita lanjut lagi yuk. Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi di public space, di deket 47 Street juga, lagi istirahat, habis pakai restroom juga. Jujur banget tadi ada sedikit kena mental sih ya, karena yang kita tawarin produknya ini dan barang yang mereka display itu ternyata high-end banget. Ada Rolex, ada Patek, ada EP, bahkan ada Richard Mille. Kalau salah nyebutinnya juga mohon maaf. Terus beberapa tempat yang tadi kita coba masuk lagi itu kita nggak sempat record karena udah malu juga jujur. Jadi kita coba masuk aja, kita coba cek mereka tuh tertarik apa enggak gitu sama barang kita, dan rata-rata sih jujur kelihatannya nggak antusias. Dan harga tertinggi yang di offer hari ini buat jam tangan ini di 800 dolar. Jujur jauh banget dari target yang mau kita dapat, jadi kita nggak lepas hari ini. Buat disclaimer teman-teman, aku mau bilang aku nggak ada maksud pamer sama sekali. Aku cuma mau sharing pengalaman aku coba jual jam tangan aku ini di daerah 47 Street di New York. Makanya juga dari awal kita kasih tahu bahwa ini kita belinya second pre-love, karena jujur aku belum mampu buat beli yang barunya. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman jual beli jam tangan di daerah New York, di daerah 47 Street atau di tempat lainnya, boleh tulis di kolom komentar, kasih tahu kita di mana kita bisa jual jam tangan ini. Nanti kita buat part 2-nya, kita coba jual lagi jam tangannya. Terus buat teman-teman juga yang punya ide konten lain yang bisa kita lakuin di daerah New York, boleh tulis juga di kolom komentar. Kita bakal bacain satu-satu dan kita coba lakuin kalau kita bisa. Thank you banget. See you in the next video.